Kita ke mancanegara, saudara, seolah tak ada habisnya. Serangan keji Zionis Israel yang terus menewaskan warga sipil Palestina. Tak hanya kabar duka, krisis air kini juga melanda warga Palestina di tengah cuaca panas. Pada hari Sabtu, serangan udara Zionis Israel menewaskan sedikitnya 3 warga Palestina dan 6 lainnya terluka. Para korban dibawa ke rumah sakit di Deir al-Balah. Serangan udara tersebut menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi Bureij dan menewaskan 2 orang. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun dibawa ke rumah sakit dengan luka parah, namun staf medis di sana tidak dapat menyelamatkannya. Serangan brutal Zionis Israel terus berlanjut di jalur Gaza. Dalam serangan di bagian timur kota Gaza, Shijaya, selama sepekan terakhir, pasukan Israel telah menewaskan sekitar 40 warga Palestina. Sementara itu pada hari Senin, kendaraan militer Israel terus berpatroli di daerah perbatasan di Israel Selatan. Tentara Israel mengatakan bahwa mereka telah menewaskan puluhan militan Hamas dalam pertempuran jarak dekat dan serangan udara, serta menyita senjata dari tempat persembunyian. Namun, komitmen Israel untuk menghancurkan kemampuan militer kelompok militan Hamas justru dipertanyakan, karena Hamas telah berulang kali berkumpul kembali di daerah-daerah yang terkena serangan setelah pasukan Israel menarik diri. Operasi darat dan serangan udara Israel membuat ribuan warga Palestina pada hari Minggu melarikan diri dari kota Rafah. Rafah yang dulunya merupakan daerah aman di jalur Gaza menjadi mencekam ketika militer Israel melanjutkan operasinya di sana. Meski berada cukup jauh dari zona perang, warga memilih mengemasi barang-barang yang mereka miliki dan mengungsi ke kota tetangga Khan Yunis. Sejak awal pekan ini, para pengungsi pergi dengan membawa tenda, kasur, dan pakaian yang dikemas di belakang truk atau gerobak kecil yang ditarik keledai. Krisis air kini melanda warga Palestina di tengah serangan keji Zionis Israel. Sejumlah pria, wanita, dan anak-anak yang memegang kendi, botol air, dan ember berkerumun di sekitar truk dan tangki air di Khan Yunis pada hari Minggu untuk mengantre pembagian air minum. Seorang pengungsi Palestina, Isam Al-Dayah, mengatakan bahwa ia harus menunggu dari matahari terbit hingga terbenam untuk mendapatkan 1 liter air minum yang harus dibagikan kepada 16 orang. Anak-anak kecil memanjat ke atas truk untuk mencoba memasukkan air ke dalam wadah mereka terlebih dahulu. Sementara yang lain duduk di bawah truk untuk mengumpulkan tetesan air yang jatuh. Ala Abu Saud yang baru-baru ini mengungsi dari Rafah menunggu di tengah teriknya cuaca untuk mengambil air bagi 9 anggota keluarganya. Kondisi ini diperparah dengan suhu udara di Gaza yang mencapai lebih dari 32 derajat Celcius. Sementara itu di ibu kota Israel, ribuan orang berkumpul di Tel Aviv pada hari Sabtu untuk memprotes pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka menuntut pemilihan umum baru dan kesepakatan untuk membebaskan para sandera yang masih ditawan di Gaza. Para demonstran membawa foto-foto para sandera dan spanduk bertuliskan "Selamatkan kami dari Netanyahu". Warga Israel yang merasa frustasi dengan Perdana Menteri dan cara dia menangani perang juga prihatin dengan meningkatnya ketegangan di bagian utara negara itu. Baku tembak antara tentara Israel dan Hizbullah meningkat sehingga membawa risiko perang di front line di negara itu. Israel semakin terpecah belah karena perang di Gaza telah berlarut-larut dan upaya gencatan senjata tak kunjung terjadi. Puluhan ribu orang bergabung dalam protes anti pemerintah selama berbulan-bulan di seluruh negeri.